Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi peluang saling lepas. Kami beranggotakan saya Aulia Revana Anzani. Dan saya Muhammad Isnaini Saputra. Saya Nazza Salsabila. Saya Khairunisa Zahra. Dan saya Muhammad Lukmansyah Fauzi. Pertama-tama, di sini ada definisi peluang saling lepas. Dalam matematika, peluang saling lepas atau mutually exclusive probability adalah konsep dalam teori peluang yang merujuk pada 2 atau lebih kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jika satu kejadian terjadi, maka kejadian lainnya pasti tidak terjadi. Lalu di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada melempar koin. Kejadian muncul gambar dan kejadian muncul angka adalah saling lepas karena dalam sekali lemparan koin hanya bisa muncul salah satu dan bukan keduanya. Yang kedua, memilih satu pakaian. Kejadian memilih baju merah dan kejadian memilih baju biru adalah saling lepas jika seseorang hanya boleh memilih satu baju. Lalu ada rumus peluang saling lepas. Nah, sebelumnya rumus peluang gabungan itu ada peluang A atau peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan peluang B. Nah, karena kita ini membahas materi tentang peluang saling lepas itu tidak memiliki anggota kejadian yang sama. Berarti peluang A irisan peluang B itu dinolkan atau dihilangkan. Maka rumus terakhir peluang saling lepas itu adalah peluang A atau peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, untuk penjelasannya, peluang A atau peluang B itu peluang terjadinya antara peluang A atau peluang B. Lalu PA itu adalah peluang terjadinya A, PB itu adalah peluang terjadinya B. Contoh soal yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 30. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola bernomor kelipatan 5 atau kelipatan 7. Nah, pertama kita tulis A itu kejadian kelipatan 5. Nah, kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25 sampai 30. Itu NA itu banyakkah kelipatan 5 yaitu ada 6. Yang B sama, yang B itu kejadian kelipatan 7. Kelipatan 7 itu ada 7, 14, 21, dan 28. Banyak kelipatan 7 ada 4. Nah, NS ini adalah ruang sampel yang terdapat di soal. Itu dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 30. Berarti ruang sampel terdapat 30. Maka peluang A gabungan peluang B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Peluang A itu rumusnya banyaknya peluang A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Begitu juga dengan yang peluang B. Banyaknya peluang B dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, ini kan NA-nya itu 6 dibagi dengan 30, ruang sampel 30. Ditambah banyaknya peluang B itu ada 4 dan ruang sampel 30. Jadi 6/30 ditambah 4/30. Karena penyebutnya sudah sama, jadi ditambahkan saja yang atasnya menjadi 10/30. Lalu disederhanakan dengan dibagi masing-masing 10, yaitu 1/3. Selanjutnya ada contoh soal kedua, di mana 2 dadu dilambungkan bersama sekali. Peluang muncul 2 mata dadu berjumlah 6 atau 10 sebesar. Nah, kita akan menjawab ini menggunakan rumus PA atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian semesta atau ruang sampel. Di mana peluang 2 mata dadu berjumlah 6 itu ada 5 dan ruang sampelnya ada 36, jadi 5/36. Dan jumlah mata dadu yang jumlahnya 10 ada 3, jadi 3/36. Di mana peluang muncul 2 mata dadu berjumlah 6 atau 10 sama dengan 5/36 tambah 3/36 sama dengan 8/36 sama dengan 2/9. Nah, di sini kita sudah membuat soal yang diambil dari kelas 12 MIPA 2. Soalnya yaitu di kelas 12 MIPA 2 yang berisi 38 siswa, terdapat 22 siswi perempuan dan 16 siswa laki-laki. Suatu hari,
wali kelas ingin memilih satu orang siswa untuk menjadi ketua kelas dan satu orang siswa lainnya untuk menjadi bendahara. Di sini pertanyaannya, berapa peluang terpilihnya seorang ketua kelas perempuan atau seorang bendahara laki-laki? Diketahui, di kelas 12 IPA 2, total siswa sama dengan 38, siswi perempuan 22, siswa laki-laki 16. Ditanya, kita mencari peluang terpilihnya ketua kelas perempuan atau bendahara laki-laki. Lalu ada langkah pertama. Yang pertama itu kita harus tentukan jenis kejadian. Kejadian A, ketua kelas yang terpilih adalah perempuan atau KP. Kejadian B, bendahara yang terpilih adalah laki-laki atau BL. Karena seorang siswa tidak mungkin menjadi laki-laki dan perempuan sekaligus, kejadian ini dinamakan kejadian saling lepas. Artinya, tidak ada satu siswa yang bisa memenuhi kedua kejadian sekaligus. Sehingga peluang KP irisan peluang BL sama dengan 0, karena tidak ada satu siswa yang bisa memenuhi kedua kejadian sekaligus. Karena kejadian ini dikatakan kejadian saling lepas, peluangnya dihitung dengan rumus peluang KP atau peluang BL sama dengan peluang KP ditambah peluang BL. Pada langkah kedua, kita hitung peluang masing-masing kejadian. Yang pertama, peluang terpilihnya ketua kelas perempuan, yang dimana siswi perempuan terdapat 22 orang. Lalu dibagi dengan jumlah siswa 12 MIPA 2, 38 orang. Yang kedua, peluang terpilihnya bendahara laki-laki, jumlah siswa laki-lakinya 16 dibagi dengan jumlah seluruh siswa 12 MIPA 2, 38 orang. Lalu langkah ketiga, kita hitung peluang gabungan. Peluang KP atau peluang BL sama dengan 22/38 ditambah 16/38, yang hasilnya 38/38 sama dengan 1. Kesimpulannya, peluang terpilihnya ketua kelas perempuan atau bendahara laki-laki adalah 1 atau 100%. Ini berarti dalam pemilihan ini pasti ada yang terpilih sebagai ketua kelas perempuan atau bendahara laki-laki. Nah, di sini kesimpulannya yaitu kejadian saling lepas, yaitu jika satu kejadian terjadi, kejadian lainnya tidak dapat terjadi. Secara matematis, irisan antara dua kejadian saling lepas adalah himpunan kosong. Rumus peluang yaitu peluang A atau peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Konsep saling lepas sangat penting dalam menghitung peluang kejadian majemuk. Contoh sederhananya yaitu munculnya angka genap atau angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Kedua kejadian ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.